Ya, Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ini kita kembali berkumpul bersama-sama di 2 minggu terakhir tahun 2021. Mari kita semangat memuji Tuhan, semangat beribadah hari ini. Dan untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada hambanya Ibu Ina. Silakan. Shalom. Shalom. Sore hari ini kita akan memuji, menyembah Tuhan. Kita akan beribadah kepada Tuhan, kita siapkan hati kita. Mari kita pujikan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita sembah Tuhan. Kaulah kekuatanku, sukacitaku, Yesus. Haleluya, haleluya. Ku sembah Engkau Tuhan, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang ajaib. Haleluya, sungguh mulia Engkau Tuhan, ajaiblah Kau Yesus, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, syukur bagi-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus, sebab Engkau baik Yesus. Haleluya, haleluya, terpujilah Kau Tuhan, sebab Kau sangat baik. Haleluya, haleluya, Engkau Allah yang ajaib, sungguh tak terbatas kuasa-Mu Yesus. Engkau Allah yang kudus. Haleluya, ajaiblah Kau Tuhan, sungguh ajaiblah karya-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan
akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Terima kasih Yesus. Ajaiblah Kau Tuhan, ajaiblah Kau Yesus yang penuh kuasa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang sungguh ajaib. Ajaiblah Engkau ya Tuhan. Engkau yang ajaib dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Yesus buat kesempatan sore hari ini kami boleh Tuhan menyembah Engkau. Kami percaya Engkau Allah hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa dan bertata atas hidup kami ya Bapa. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang membawakan firman-Mu. Kami percaya Engkau yang memakai hamba-Mu ini luar biasa ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang sampaikan ya Tuhan, itu adalah daripada-Mu semuanya ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami persiapkan hati kami, supaya kami boleh membawa pembuka hati kami, supaya kami boleh mendengar firman-Mu menjadi tanda yang subur, supaya firman-Mu boleh bertumbuh dalam hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu, kami mau serahkan dalam tangan-Mu semuanya. Kami percaya dan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan ke Bu Devi. Ya. Shalom, selamat sore, ibu-ibu terkasih. Luar biasa ya, ajaib Kau Tuhan penuh kuasa. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan hidup kita. Hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi pada hidup kita hari ini, besok maupun hari-hari seterusnya. Hari ini saya mau sharing firman Tuhan. Saya mau sharing pengalaman hidup saya sendiri sebagai seorang ibu, sebagai seorang
yang diizinkan Tuhan mengalami ini dan itu. Tapi hari ini Tuhan membawa saya. Kalau kemarin firman-Nya di ibadah Natal, iman mengalahkan kenyataan gitu ya. Kenyataan ini yang mau saya bahas hari ini. Karena apa? Karena terkadang kenyataan hidup yang kita alami itu tidak sesuai dengan harapan kita. Kenyataan hidup yang kita harus alami hari ini kadang tidak sesuai dengan pemikiran kita. Di penghujung tahun 2021 hari ini, coba kita flashback ya, dari Januari sampai hari ini, sampai 20 Desember, dan bahkan masih ada 11 hari di depan. Apa saja harapan kita di tahun 2021? Apa yang sudah Tuhan jawab? Atau malah kenyataannya tidak sesuai dengan harapan kita? Ya, hari ini saya diperhadapkan dengan itu. Saya beberapa waktu yang lalu juga mengalami suatu kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Saya juga mengalami suatu kekecewaan. Saya juga mengalami yang tidak enak. Jangan berpikir saya hidupnya enak-enak saja gitu. Karena Tuhan selalu mengizinkan kita mengalami sesuatu yang tidak enak untuk mendewasakan hidup kita, untuk mendewasakan diri kita. Kadang saya dalam usia saya yang masih tergolong muda, saya nggak mau bilang saya tua karena saya mau selamanya menjadi muda. Ya, kadang-kadang saya juga berpikir gini, kenapa? Ya saya memang manusia yang tidak luput dari suatu salah. Saya memang manusia biasa yang tidak sempurna. Tapi kadang-kadang saya berpikir kenapa saya harus diperhadapkan dengan suatu hal yang tidak enak bagi diri saya. Di situ saya berdoa, saya menangis sama Tuhan, beberapa waktu lalu sampai sebelum Natal itu kan iman mengalahkan kenyataan gitu ya. Tapi beberapa waktu menjelang Natal itu saya mengalami hal yang menurut pribadi saya itu tidak enak. Lalu saya cuma bisa bilang sama Tuhan, kenapa saya harus mengalami ini? Kenapa saya harus diperhadapkan dengan masalah seperti ini gitu ya. Sampai saya cerita sama suami saya, lalu dia cuma bilang, kenyataan hidup hari ini bukan berarti itu kenyataan hidup yang paling berat loh. Kadang-kadang seperti bangsa Israel, terjebak dalam laut, terus habis itu di depannya laut, di belakangnya orang Mesir gitu. Itu kan kenyataan hidup yang luar biasa buat orang Israel, tapi Tuhan tolong dengan cara yang ajaib membelah laut menjadi dua. Lalu kemudian tidak berhenti di situ, ketika diperhadapkan lagi nggak ada air pahit di Mara itu segala macam. Ketika mengalami kenyataan hidup yang baru lagi, orang Israel kembali lagi seperti orang panik yang belum pernah ditolong Tuhan. Padahal ketika laut terbelah menjadi dua itu udah suatu hal yang luar biasa. Ya kenyataan-kenyataan seperti itu yang terkadang berbeda masalahnya, berbeda persoalannya, tapi ketika kita mengalami sekali lagi kenyataan hidup yang tidak enak, sekali lagi juga kita merasakan panik, sekali lagi juga kita merasakan, kok gini ya Tuhan? Jadi hari ini saya mendapatkan suatu kalimat. Kadang-kadang tuh bukan pengharapan kita yang salah gitu. Kita tidak salah berharap. Kita tidak salah mempunyai suatu target, tahun ini saya harus begini, tahun ini saya harus begitu, tapi yang salah itu adalah kita menitik beratkan harapan kita pada suatu hal yang tidak masuk akal, pada suatu hal yang seharusnya bukan itu harapan kita. Harapan kita harusnya ya cuma berserah sama Tuhan aja gitu. Dan saya di sini mau membagikan tips yang saya dapatkan. Kalau kita tidak boleh menaruh harapan kita di depan. Kadang-kadang kan saya pribadi juga gitu ya. Saya menaruh harapan saya di depan. Maksudnya gini. Saya mau melakukan A, B, C gini ya. Semua sampai selesai. Itu kan harapan saya di depan. Tapi saya bukan melakukan beberapa hal ini yang akan saya bahas. Coba kita balik. Ya, saya mendapatkan ada 5 hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita
menaruh harapan kita, sebelum kita pasang target atas hidup kita, terutama untuk kita semua yang akan segera memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan nanti. Tapi baiklah kita melakukan 5 hal ini dulu, baru kita masuk, baru kita menaruh harapan kita. Yang pertama, yaitu maju. Maju dalam arti apa? Maju, teruslah berupaya untuk melakukan yang terbaik. Maju, jangan pernah merasa kita tidak mampu. Maju aja dulu, maju aja dulu. Maju itu artinya kita berperang, kita melawan emosi kita melawan masalah kita, dan kita melawan apa semua itu yang kita harus hadapi. Maju aja, Tuhan pasti beserta dengan kita. Ya, itu yang pertama. Maju, ambil peluang yang ada. Di depan kita, kadang-kadang kita nggak bisa tahu ya, ini ada suatu peluang, ini ada suatu kesempatan. Jangan berpikir maju atau mundur dulu, ya maju aja dulu. Maju, yang pertama maju. Yang kedua, maksimalkan peluang yang kita dapatkan hari ini. Kesempatan yang kita dapatkan hari ini, maksimalkan itu. Apapun bentuknya, apapun jenisnya ya. Mungkin dalam setiap kehidupan kita, peluang itu berbeda-beda. Ada yang peluangnya di karir, ada yang peluangnya di rumah tangga seperti apa. Asal jangan terjebak dalam hal-hal yang tidak benar ya. Misalnya ada peluang untuk pinjaman online gitu. Itu kan bukan sesuatu yang baik gitu. Pinjaman online itu terkadang malah membuat kita jatuh terjerumus lebih dalam gitu. Itu contoh sederhananya. Tapi maksud saya di sini adalah maksimalkan peluang-peluang yang Tuhan berikan. Misalnya kita ada mau melayani Tuhan, kita ada saya ingin melayani Tuhan di bidang apa, misalnya di bidang nyanyian, di bidang apa. Maju aja. Coba aja dulu. Kalau misalnya ternyata Tuhan bilang bukan di situ tempatnya, ya berarti Tuhan udah siapkan kita di bentuk pelayanan yang lainnya. Nah, di situ ya. Maju aja, yang kedua maksimalkan, yang ketiga tinggalkan segala kekhawatiran kita. Kadang-kadang kita nggak berani mengambil suatu kesempatan, kadang-kadang kita nggak berani mengambil suatu peluang karena kita takut, karena kita khawatir. Bagaimana ini, kalau gini gimana, kalau gitu gimana. Tapi tinggalkan aja segala kekhawatiran kita, tinggalkan aja segala ketakutan kita. Biarkan Tuhan yang atur hidup kita. Biarkan Tuhan yang atur bagaimana untuk menghadapi semua yang harus kita alami. Itu yang ketiga ya. Tinggalkan segala beban, kekhawatiran, ketakutan kita. Maju, maksimalkan. Karena Tuhan yang akan atur hidup kita. Lalu kemudian yang keempat, teruslah berbuat baik. Kadang-kadang ketika kita mengalami suatu masalah yang tidak enak dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan kita, dalam kepengurusan kita, dan dalam apapun yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kadang-kadang kita lupa untuk terus berbuat baik kepada sekeliling kita. Sekeliling kita mungkin pernah mengecewakan kita. Sekeliling kita mungkin pernah menyakiti kita. Baik itu keluarga sendiri ya, suami, anak, orang tua, bahkan rekan sepelayanan, dan siapapun itu, apapun itu, pasti pernah mengganjal hati kita, membuat beban dalam hidup kita gitu ya rasanya. Kok kayak gini? Tapi hari ini Tuhan berpesan, teruslah berbuat baik. Dengan kita terus maju mengambil peluang kesempatan, dengan kita terus memaksimalkan semuanya itu, dengan kita meninggalkan segala kekhawatiran kita, ketakutan kita, dan terus kita berbuat baik, maka Tuhan akan memberikan ketenangan kepada kita. Yang kelima, poin yang terakhir,
memuji Tuhan senantiasa. Memuji Tuhan seperti sharingan Ibu Ana minggu lalu. Tenang dalam menghadapi masalah. Kadang-kadang dalam suatu pujian, kita bisa tenang. Kadang-kadang ketika kita mengalami suatu masalah, mengalami suatu persoalan atau beban hidup, cobalah memuji Tuhan. Saya ketika mengalami kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan pikiran saya di waktu yang lalu, terbersit suatu lagu yang doa mengubah segala sesuatu itu ya. Saat kenyataan di sekelilingku kayak nggak sesuai sama yang saya mau gitu. Menutup mata, lalu doa mengubah segala sesuatu. Di situ saya aminkan lagu itu. Di situ saya mendapatkan ketenangan dari lagu itu. Seperti sharingan Ibu Ana minggu yang lalu ya. Saya sangat terberkati. Lalu kemudian ketika setelah Bu Ana sharing, hari Selasanya saya mengalami hal yang luar biasa dalam hidup saya. Situ saya untuk mendapatkan ketenangan itu sulit. Tenang ketika ada masalah yang besar itu sulit. Pengennya marah, pengennya apa ya kayak, kalau bisa teriak saya mau teriak gitu. Tapi hari itu saya memilih inhale, exhale gitu ya. Saya memilih, oke, saya harus tenang karena segala sesuatu terjadi seizin Tuhan. Dan memang setelah itu saya kemudian menangis. Setelah saya menangis, saya merasa tetap ganjalan itu ada. Tapi kemudian yang saya dapat, Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Ayo kita baca ya. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Ya. Semoga bisa dilihat semuanya. Yesaya 55 ayat ke-8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ketika saya mengalami ini, ketika saya merasakan, kenapa Tuhan, kenapa saya harus diperhadapkan dengan suatu kenyataan yang menurut pribadi saya itu berat, yang menurut pribadi manusia saya tidak mampu, saya tidak sanggup. Dan kemudian Tuhan datang, rancanganku bukan rancanganmu, gitu ya. Jadi apa yang saya sudah taruh selama ini, apa yang sudah saya harapkan selama ini, dan ketika itu tidak berjalan sesuai dengan harapan saya kan rasanya kecewa, saya rasanya sakit hati, saya rasanya kok gini ya Tuhan. Tapi hari ini Tuhan bawa saya, lakukan dulu 5 hal ini. Sudahkah kamu melakukan 5 hal ini tadi? Mengambil peluang yang ada. Saya sudah mengambil peluangnya. Terus masuk yang kedua, apakah sudah maksimal apa yang kamu lakukan itu? Saya diam. Memang yang saya lakukan belum maksimal. Kenapa bisa belum maksimal? Karena sebagai seorang manusia, tetap kita pasti ada kurangnya. Tetap kita pasti belum maksimal. Lalu kemudian Tuhan ingatkan lagi, ketika mengalami ini, ketika kita sudah mengambil peluang itu, ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan peluang yang ada, lalu masuk poin yang ketiga, apakah kamu sudah berhasil meninggalkan kekhawatiranmu, ketakutanmu? Apakah kamu sudah membiarkan Tuhan yang atur semuanya? Yaitu di situ saya merasa, ya enggak sih gitu ya. Kadang-kadang kita bilang biar Tuhan yang atur, tapi kemudian kita ambil alih lagi. Terus kemudian kita kasih lagi Tuhan yang atur. Nggak lama kita kayak maunya ngurus sendiri gitu ya, bilangnya terserah gitu ya, wanita gitu rasanya.
bilangnya terserah Tuhan, terserah padamu, apapun yang mau Engkau izinkan terjadi pada saya, terserah. Lalu kemudian ketika Tuhan hadapin kita dengan kenyataan seperti ini, loh, kok saya seakan-akan tidak menyerahkan lagi kepada Tuhan, malah saya kembali merasa khawatir, kembali merasa takut. Lalu kemudian masuk ke poin yang keempat. Apakah dengan mengalami hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, apakah kita masih dapat terus berbuat baik? Atau malah kita berbuat sebaliknya? Malah kita kecewa, malah kemudian kita berbuat jahat di mata Tuhan, yang kemudian malah bukannya perbuatan orang lain yang menyakiti kita, malah perbuatan kita yang menyakiti orang lain dengan kata-kata kita, dengan sikap kita. Kadang-kadang marahnya sama satu orang, tapi yang kena imbasnya satu keluarga. Kan kadang-kadang manusia wanita seperti itu gitu. Apakah kita sudah berusaha bersikap bijaksana dengan berbuat baik, terus berbuat baik. Lalu kemudian yang kelima, tentang memuji Tuhan. Apakah kita sudah memuji Tuhan ketika kita menghadapi masalah? Atau malah kita bukan memuji Tuhan, tapi malah marah-marah gak karuan gitu ya. Kalau memuji Tuhan ini sambungannya ke tenang menghadapi masalah. Di situ saya baru diam, saya bilang, memang terkadang saya masih banyak kekurangan. Setiap kali mengalami masalah, saya itu bukan pribadi yang langsung tenang. Tapi kemarin saya dibawa Tuhan mengalami suatu hal yang tidak enak. Lalu kemudian Tuhan bilang, ketika kamu sudah melakukan 5 hal ini, barulah kamu menaruh harapanmu. Kadang-kadang harapan kita taruh di depan. Saya mau seperti ini jadinya. Tapi kita belum mengambil peluang, kita belum memaksimalkan, kita belum berserah sama Tuhan, kita belum berbuat baik, belum memuji Tuhan, lalu kita udah berharap duluan sama sesuatu yang bersifat duniawi. Berharap hanya kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang kita juga berharap pada seseorang. Kadang-kadang kita juga berharap pada suatu hal yang menurut kita itu adalah pikiran kita, itu adalah jalan hidup kita. Saya harus gini, saya harus gini, dan saya berpikir semuanya berjalan sesuai dengan pikiran kita. Tapi kemudian Tuhan datang. Ya, Yesaya 55 itu tadi. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Lalu kemudian saya terdiam. Saya menangis di bawah kaki Tuhan. Saya bilang, Tuhan terima kasih untuk tahun ini. Padahal kenapa saya diingatkan Tuhan, kalau tahun ini nggak ada apa-apanya dibanding kenyataan berat yang harus saya alami di tahun lalu, tahun 2020, di mana Tuhan harus mengambil pulang ayah saya. Itu kan berat sekali gitu ya. Padahal tahun yang ini tuh nggak ada apa-apanya gitu, cuma persoalan kecil. Cuma saya merasa ini persoalan yang besar buat saya gitu. Ini gimana, itu gimana gitu. Terus saya sharing sama Koko, sama suami saya, terus dia cuma bilang, ya elah gitu aja, orang kamu lo ngalamin sesuatu yang lebih berat tahun lalu, tapi Tuhan kasih kasih lihat semua yang indah di tahun ini gitu. Lalu kemudian di penghujung tahun ini mengalami sesuatu lagi, lo kok malah kayak seakan-akan jatuh lagi imannya gitu ya. Kayak kemarin juga saya salah satu yang tertampar ketika firman Natal diberitakan. Iman saya tidak sebesar kenyataan hidup, kenyataan yang saya alami gitu. Ternyata kenyataan yang berat, beban hidup yang berat rasanya gitu ya. Itu malah membuat iman saya yang ciut. Gitu. Di situ saya minta ampun sama Tuhan, saya ngerasa, iya Tuhan ya. Padahal tahun lalu juga saya ngalamin kenyataan hidup yang berat, bahkan menurut saya berat sekali gitu. Tapi kenapa tahun ini ketika saya diperhadapkan dengan masalah yang istilahnya nggak ada berapa persennya gitu ya, 10%-nya juga mungkin nggak ada, tapi menurut saya ini masalah besar. Ini gimana ini gimana gitu. Saya ketakutan sendiri, saya bingung sendiri. Tapi hari ini saya dibawa Tuhan untuk mengingatkan diri saya sendiri dan juga untuk mengingatkan ibu-ibu semua di sini. Percayalah, kalau kita menaruh harapan kita di belakang, setelah kita sudah melakukan 5 hal tadi,
Kita tidak akan lagi mempunyai pikiran-pikiran yang tidak seharusnya. Jalan aja. Tuhan itu ada bersama dengan kita. Jangan menaruh harapan setinggi langit. Jangan menaruh harapan yang tidak mungkin gitu. Kadang-kadang kita kan suka menaruh harapan kita, saya pasti begini, saya pasti begitu gitu. Tapi Tuhan bukan mau itu. Tuhan mau kita dapat terus dekat sama Tuhan. Itu dulu yang pertama ya. Dapat terus dekat sama Tuhan. Tuhan mau kita untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Terus kemudian terakhir kita akan mendapatkan ketenangan untuk menghadapi hari-hari di depan. Tahun 2022 belum tentu lebih mudah daripada 2021. Dan belum tentu juga lebih susah. Tapi Tuhan hari ini mengingatkan kita semua di sini, termasuk saya sendiri, kalau tahun depan, tahun 2022, kita akan mengalami kenyataan-kenyataan yang lebih luar biasa lagi, yang lebih yang bisa jadi lebih nggak enak, bisa jadi lebih enak. Tapi asalkan kita menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan, bukan hanya kepada perkara-perkara dunia. Asalkan kita mau terus memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan kita harus percaya kalau apapun yang kita rancangkan hari ini, ketika tidak sesuai dengan apa yang terjadi, percayalah Tuhan sudah menyiapkan rancangan yang jauh lebih indah. Kadang-kadang seperti bangsa Israel harus mengalami keluar dari Mesir, kan di Mesir nggak enak. Harus mengalami laut, gitu ya, laut. Terus kemudian laut terbelah menjadi dua. Itu sudah kenyataan yang tidak mungkin menurut manusia. Tapi Tuhan mengizinkan itu. Jadi hari ini, marilah kita semua taruhlah harapan kita kepada Tuhan. Percayalah kalau rancangan hidup yang Tuhan sudah aturkan buat kita itu adalah yang terbaik. Memang kadang tidak sesuai dengan harapan kita, memang kadang tidak sesuai dengan pemikiran kita secara manusia, tapi Tuhan tahu yang terbaik untuk hidup kita. Ya, puji Tuhan, saya tidak perpanjang sharing saya hari ini. Mari kita terus mendoakan satu sama lain. Mari kita terus menjadi wanita yang dapat terus menyenangkan hati Tuhan, yang dapat terus berbuat baik kepada Tuhan, yang dapat terus tenang menghadapi apapun dalam hidup kita. Puji Tuhan. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya mengucap syukur sama Tuhan untuk segala doa, segala support, semangat untuk kami semua. Dan saya tahu kami tidak sendiri, kita tidak sendiri karena Tuhan terus bersama dengan kita. Ya, puji Tuhan. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Seperti biasa, berdoa untuk bangsa dan negara kita. Walaupun terlihat adem-adem aja ya hari ini, tapi mari kita terus berdoa supaya Tuhan terus menjaga dan melindungi keluarga kita, negara kita, Indonesia, kota kita Mojokerto. Di sini saya mau minta tolong berdoa Ibu Lucy. Ya, Ibu Lucy berdoa bagi bangsa dan negara kita. Dan juga yang kedua, berdoa bagi seluruh jemaat GBT Mojokerto. Di sini ada yang perlu bantuan doa kita, Ibu Sabar, yang hari ini posisinya kritis ya, di rumah sakit. Kiranya Tuhan tolong segera pulihkan, kiranya Tuhan tolong segera sembuhkan, tapi Tuhan tahu yang terbaik untuk Ibu Sabar, dan kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan yang terbaik pada Ibu Sabar, dan juga untuk pemulihan kesehatan anak dari Ibu Ana, dari Saudari Rachel, juga untuk
Bapak Hari, juga untuk Ibu Yatiningsih, Ibu Suci. Di sini saya mau minta tolong berdoa Ibu Marta. Ya, berdoa bagi jemaat-jemaat yang sakit ya Ibu. Nanti terakhir, saya minta didoakan saja ya. Saya minta didoakan oleh Ibu Eni Pangestuti. Sekaligus menutup di dalam doa. Gitu ya. Oke, saya persilakan. Mari kita mulai doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Tuhan, Kau sangat baik. Tuhan selalu mengingatkan kami. Tuhan selalu meneguhkan iman kami. Bahwa kami harus terus berpengharapan kepada-Mu. Kami harus mempersatukan Engkau. Kami bisa memanfaatkan waktu yang ada. Dan kami tidak takut Tuhan. Karena Engkau beserta dengan kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan. Melalui puji-pujian. Melalui penyembahan kami naik. Engkau memberikan kemenangan. Tuhan memberikan kekuatan yang baru buat kami. Terima kasih Tuhan buat firman yang Kau berikan buat kami. Firman-Mu adalah pelita dalam kehidupan kami. Apa-apa tanpa-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau pimpin kami selalu. Engkau urapi kami selalu ya Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman. Saat ini kami bersatu hati berdoa Tuhan untuk bangsa kami tercinta Indonesia. Mari Tuhan, Kau lanjutkan karya-Mu atas bangsa kami. Biarkanlah bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang aman, damai sejahtera, dan adil makmur ya Bapa. Mari Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami dari tingkat yang terendah sampai tingkat yang tertinggi. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan roh takut akan Engkau, sehingga bangsa kami ini Tuhan dibawa di dalam takut akan Engkau ya Bapa. Kami boleh beribadah, kami boleh menyembah Engkau dengan leluasa. Semua ini karena kemurahan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin kami, Bapak Presiden, Bapak Jokowi. Kau memberikan hikmat yang dari surga, sehingga Presiden kami ini Tuhan boleh memimpin rakyat Indonesia pada kebenaran-Mu ya Bapa. Kami umat-Mu boleh beribadah, boleh menyembah Engkau dengan leluasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami terus berdoa juga untuk lingkungan yang kami tempat tinggali, yaitu Kota Mojokerto. Berkati Tuhan Kota Mojokerto ini, berikan roh damai sejahtera ya Bapa. Kami bersyukur kalau Engkau sudah membebaskan kami, melepaskan kami dari segala krisis yang ada, dari segala pandemi-pandemi yang ada. Ini bukti karya-Mu bahwa Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kota kami boleh terlindungi semua ini karena anugerah dan kebaikan ya Bapa. Mari Tuhan terus lanjutkan karya-Mu atas kota kami ini. Berikanlah ketentraman, damai sejahtera atas kota kami ini Tuhan. Demikian juga Tuhan seluruh pulau, seluruh daerah-daerah kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarkanlah kasih Tuhan juga melanda seluruh kota-kota, pulau-pulau yang ada di Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk semua kemurahan-Mu, untuk semua berkat-berkat-Mu hari ini. Kami terima dengan ucapan syukur, dengan pujian syukur kami di hadapan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami saat petang hari ini. Malam hari ini Tuhan, kami mau naikkan doa-doa syafaat kami buat saudara-saudara kami yang terkasih, buat Ibu Sabar Tuhan, yang saat ini terbaring di rumah sakit. Kami mohon belas kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau berikan kekuatan Bu Sabar. Kiranya Kau taruh pengharapan dalam hatinya. Biarlah dalam keadaan yang paling sulit ini, dia tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Kau tahu apa yang terbaik buat Bu Sabar. Kau berkati anak-anaknya Tuhan. Tuhan Yesus tolong
supaya mereka Tuhan punya hati untuk orang tuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan buat anak dari Ibu Ana, yaitu Saudari Rahel, juga Bu Suci, juga Bu Yati Ningsi, maupun Bapak Hari. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan pemulihan demi pemulihan terjadi atas mereka Tuhan. Dan mereka pulih kembali Tuhan, dikuatkan dalam kesehatan mereka Tuhan. Sehingga mereka pulih kembali beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang lain. Biar kami semua Tuhan dalam keadaan baik dan sehat. Dalam pertumbuhan iman yang baik dan sehat Tuhan. Dalam pengenalan akan Tuhan dengan benar dan sehat. Pimpin kami Tuhan untuk senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Darah kami senantiasa menaruh harapan kami pada Tuhan. Berkati Tuhan jam-jam ibadah di gereja kami. Yang kami hari ini mulai beribadah Tuhan. Terima kasih. Kalau kemarin kami sudah melakukan ibadah Natal dengan baik. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati dengan cuaca yang baik. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati hamba-hambamu yang melayani Tuhan. Engkau memberkati para majelis yang ada. Engkau memberkati full timer. Engkau memberkati pelayan-pelayan Tuhan. Engkau juga memberkati hambamu Tuhan, Bapak Gembala kami, Bapak Steve. Kiranya Tuhan, semuanya Tuhan, boleh melakukan hidup benar di hadapan Tuhan, baik di dalam gereja maupun di luar gereja Tuhan. Dalam nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Kembali kami datang Haleluya. Amin. Tuhan. Saat petang hari ini, kami boleh merasakan kemurahan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terkhususnya di sepanjang hari ini Tuhan, kami boleh merasakan satu sukacita yang besar. Ini adalah kemurahan Tuhan. Bapa dalam surga, saat petang malam hari ini kami bersatu hati, kami berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Devi, Ibu Gembala kami. Tuhan, Engkau memberkati di dalam pelayanan beliau, terkhususnya pada saat sore hari ini Tuhan, yang boleh membagikan berkat pengalaman hidup bersama Tuhan. Kami sangat yakin Tuhan, kami sangat percaya itu memberkati kami Tuhan, khususnya pribadi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur biarlah sharing ini Tuhan boleh membawa kami kaum wanita untuk menyikapi, untuk ya Tuhan, supaya kami boleh merasakan, kami boleh menikmati apa yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi buat firman-Mu, sharing firman-Mu, pengalaman hidup Ibu Gembala, membawa kami Tuhan untuk senantiasa tiap-tiap saat merindukan akan kehadirat-Mu Tuhan. Kami boleh memahami Tuhan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat percaya Tuhan akan memberkati lebih hari lebih dalam dan lebih dalam lagi kepada Ibu Devi, baik di dalam rumah tangganya, baik di dalam pergaulan dimanapun beliau berada, terkhususnya Tuhan di dalam pelayanannya. Kami sangat yakin Tuhan yang ambil otoritas sendiri di dalam kehidupan beliau, Ibu Gembala kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan seluruh keluarganya dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa-doa kami, pengharapan kami saat malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Terima kasih Tuhan, kami mau tamatkan ibadah KW Sum malam hari ini. Dan kami percaya, terima kasih Tuhan berkat-Mu, firman-Mu yang sudah kami dengar saat malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat yakin Tuhan sudah memberkati kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya, puji Tuhan.